Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Apakah makhluk-makhluk yang berkaki dua, berkaki empat, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki? Apakah yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir spontan secara langsung? Semoga semuanya mendapatkan kebaikan. Kini tiba waktunya mendengarkan ajaran dengan hormat. Sang Buddha mengajarkan, oh para makhluk, berbahagialah, bersahabatlah, perhatikanlah, perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka melakukan penghormatan, memberikan sajian, menghaturkan persembahan kepadamu siang ataupun malam. Bumi langit ini seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi, jangan menipu, jangan menghina siapa saja, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka, karena itu semua hanya menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Karena itu semua hanya akan menjadi sebab-sebab kehancuran semuanya. Pesan lainnya, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu sesungguhnya buah dari kebajikan. Gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Karena itu kalau berdana dengan keyakinan, kalau sila dilatih dengan baik, kalau samadhi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi dilindungi para dewa. Negara ini akan utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah nasional. Rakyatnya tidak meninggalkan seni sastra budaya nasional, budaya kearifan lokal. Para pemimpinnya malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya,
Semoga tanaman tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga aneka bencana yang melanda bangsa dan negeri ini, juga bangsa-bangsa di negara dunia lain, segera berakhir selesai. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Biku Sangga yang mulia, para sahabat rohani, para mangku, para aparat, desa, praja, negara, dan saudara-saudara umat Buddha, para upasaka, upasika yang berbahagia. Pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, di saat yang sama, yaitu melakukan puja manta. Puja artinya hormat. Manta bahasa Pali, mantra bahasa Sanskerta, montro basa Jawa, artinya menghormat dengan suara indah. Dunia ini butuh keindahan, karena indah itu mahal. Meskipun kalau mahal belum tentu indah. Karena itulah cara menjaga dunia, cara menjaga alam semesta dengan niat yang tulus, dalam, yang diucapkan dengan suara hati, bahasa, rasa, yang tujuannya menciptakan keindahan, yaitu sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Apakah makhluk hidup ataupun makhluk mati? Dalam bahasa kunonologi, sabbe satta bhavantu sukhitata ditemukan padanan kata, yaitu memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono yang maknanya kurang lebih adalah memperindah-indahnya dunia. Karena itu kemudian disambut dengan rahayu sagung dumadi. Rahayu, rah itu darah, hayu artinya indah, sagung dumadi semua yang ada. Jadi kalau kita sepakat memperindah-indahnya dunia, apa yang kita harapkan bersama, semoga yang ada ini darahnya bersih, darahnya ayu, darahnya indah. Dan indah itulah mahal. Meskipun kalau mahal belum tentu indah. Dunia nampaknya merana karena kehilangan keindahan di sana sini.
maka dunia sangat menanti, dunia sangat menunggu kepada mereka yang menghuni dunia ini. Ingat pada keindahan dan menjaga keindahan alam semesta. Bumi langit seperti ayah ibu. Siapapun yang menjadi ayah, menjadi ibu, dia akan mengharapkan pada anak turunnya menjadi yang terbaik pada zamannya. Sebodoh-bodohnya orang tua tidak ingin anaknya menjadi bodoh. Sejahat-jahatnya orang tua tidak ingin anaknya menjadi jahat pada zamannya. Setiap orang menginginkan anaknya menjadi yang terbaik pada zamannya. Diberikan pesan, diberikan bekal yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Hanya saja di antara anak-anak itu ada yang tidak memperhatikan, tidak mengindahkan, tidak melaksanakan pesan-pesan orang tua, tidak menjaga warisannya. Maka kalau sudah kehilangan, kerusakan dan melalaikan pesan-pesan itu, semula orang tua hanya berpikir anak saya kurang patuh. Kalau terlalu lama tidak mengerti dan tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, maka diberikan peringatan dengan sebuah tindakan. Tindakan apa orang tua terhadap anak-anaknya? Mungkin menjewer, atau menjawil, atau mencekok, atau mencubit, dengan harapan anaknya kembali pada harapan orang tuanya. Tetapi kalau saja itu semua masih belum menjadi perhatian yang cukup, maka orang tua akan melakukan hal yang lebih daripada itu. Begitulah bayangan orang tua kepada anak turunnya. Dan itu sama dengan alam semesta kepada anak turunnya. Maka alam semesta yang sudah memberikan segalanya disertai dengan pesan-pesannya yang diharapkan menjadi panduan, menjadi tuntunan perjalanan hidupnya. Kalau pesan itu tidak diindahkan, maka alam semesta seperti halnya ayah ibu berpikir tentang anak-anaknya. Kemuliaan makhluk manusia dalam hal kemampuannya saling tolong menolong. Dan itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan kadang-kadang tidak semua hewan mempunyai kemampuan saling tolong menolong. Sehingga ada istilah animal law, hukum rimba. Yang besar makan yang kecil, dan yang kecil menjadi korban oleh yang besar-besar. Itulah hukum rimba. Maka manusia bedanya dengan hewan, dengan satu hewan lainnya dalam hal kemuliaan, kemampuannya saling tolong menolong. Oleh karena itu, kalau manusia sudah kehilangan kemampuannya saling tolong menolong, kemudian berubah menjadi saling tolong menyolong, di sanalah bencana alam datang.
Dan bencana alam itu sesungguhnya pernyataan alam semesta dalam hal memberikan peringatan, pelajaran kepada anak turunnya. Maka di sanalah akan kelihatan kualitas manusia pada saat terjadi bencana alam. Apakah alam gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu menjadi alat uji sejauh mana manusia dalam hal kemampuannya, dalam hal kemuliaannya, dalam bentuknya saling tolong menolong. Maka ketika bencana alam datang, manusia akan kelihatan aslinya. Bagi mereka-mereka yang belum kehilangan kemuliaannya, begitu terjadi bencana alam, mereka tidak mesti harus dipanggil untuk saling menolong, tetapi mereka merasa terpanggil untuk saling tolong menolong. Disitulah kelihatan asli kemuliaan manusia. Meskipun di tengah-tengah itu juga masih ada saja manusia yang tetap pada sifatnya tolong menyolong. Ada bantuan ditolong, tapi juga dicolong. Karena itulah upaya-upaya melakukan puja manta sebagai bentuk menjaga pesan peringatan dari alam semesta, pesan peringatan dari para orang tua-tua, mertua dan para tetua dalam hal kemuliaan makhluk hidup manusia. Dunia sedang membutuhkan saat-saat seperti sekarang ini. Karena itu kalau pada saat ini Bapak Ibu sekalian, para sahabat rohani, para mangku desa, mangku praja, mangku negara, dengan niat yang sama melakukan puja manta ini, inilah bentuk kemuliaan, dan itulah yang akan menjadi wujud asli pernyataan kemuliaan. Maka ketika saya diberitahukan, saya menyambut gembira, saya turut berbangga dan berbahagia atas niatan itu semua. Dan saya menjawab, baiklah, kalau tidak ada arah yang melintang, saya akan turut datang. Karena itu tadi malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jam 11 malam saya sampai di tempat ini. Yang perjalanan dari Jakarta. Bapak Ibu sekalian, niat yang baik dilakukan dengan baik-baik demi kebaikan. Semoga semuanya menjadi baik. Adapun puja manta yang akan dilakukan pada kesempatan ini nanti, yaitu akan mengulang-ulang bahasa rasa, suara hati yang telah disepakati dan dipilih. Ada 3
Suta. Suta, Manggala Suta, Ratana Suta, dan Karania Metasuta. Apa itu Manggala? Manggala itu berkah. Dalam bahasa Mandarin, hoki. Dalam bahasa Jawa, bejo. Saya belum tahu aslinya bahasa Bali apa ya kalau bejo. Apa nggih? Beruntung bahasa Indonesia. Apa? Aget. Nah, jadi aget, bejo, hoki, beruntung, itulah dalam bahasa Bali Manggala. Itu semua buah dari kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan bila seseorang mampu mengendalikan diri, tidak melakukan hal-hal yang rendah, yang menyebabkan kerugian diri sendiri, orang lain, dan lingkungan semesta. Maka pernyataan awal, kenapa menyatakan 5 sila? Saya tidak melakukan tindak pencurian, tindak pembunuhan, tindak asusila, tindak kebohongan, tidak mabuk-mabukan. Karena 5 hal inilah sebetulnya akar dari rusaknya tatanan yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Sehingga kalau manusia masih dalam wujud nyatanya taat, melaksanakan, tunduk, patuh pada hal 5 sila ini, maka itu yang terpuji oleh semesta dan disambut gembira oleh semua makhluk yang ada. Karena bagi makhluk hidup, harta paling mahalnya itu adalah hidup dan kehidupannya. Kalau sudah berbicara hidup dan kehidupan sehat, apapun harganya menjadi jatuh. Orang mempunyai tabungan, tidak apa tabungannya dikeluarkan untuk membayar, menebus demi sehat. Punya sapi dijual, tidak apa, untuk berobat. Punya mobil dijual, tidak apa, untuk sehat. Itulah makanya Buddha menyatakan aroga paramanglabha, kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Karena kalau sudah berbicara sehat, apapun harganya menjadi di bawah.